Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Izinkan saya hari ini akan melaksanakan pelatihan kemampuan layanan bimbingan konseling bagi guru sekolah dasar dengan tema implementasi bimbingan dan konseling. Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Siti Amanah Widya Iswara dari Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu, di sini ada nomor kontak saya. Jika ada yang ingin dikonfirmasi atau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, boleh menghubungi saya. Baik, sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai ke pembelajaran selanjutnya, kita akan membuat kesepakatan kelas. Saya paham sekali Bapak dan Ibu hadir ke sini jauh-jauh dari tempat tinggalnya masing-masing. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengambil seluruh pembelajaran yang ada di selama pelatihan kita pada hari ini. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah pembelajaran ini, saya berharap Bapak dan Ibu mampu mempraktikkan berkomunikasi yang efektif kepada peserta didik di sekolah saat melakukan layanan bimbingan dan konseling. Di sini semuanya adalah guru kelas ya, Bapak Ibu ya? Iya, betul. Baik, kalau di SD tuh guru kelas. Ada yang guru mata pelajaran? Rangkap Bu. PJOK, oke. Baik, apalagi PJOK biasanya sering melaksanakan kegiatan bimbingan konseling ya Pak. Baik. Oke, Bapak dan Ibu, di meja Bapak dan Ibu saya sudah menyediakan sticky note. Bapak dan Ibu silakan untuk menuliskan perintah yang ada di sini. Tapi Bapak dan Ibu nggak boleh baca ya. Jadi saya hanya menuliskan perintah yang saya akan membacakan perintahnya dan Bapak dan Ibu menuliskan di kertas. Oke, saya mulai bacakan. Gambar lingkaran di tengah kertas, tarik garis tegak lurus ke bawah. Oke, sampai di bawah segitiga kecil buatlah bentuk bulan sabit horizontal. Sudah ada yang selesai? Sudah Bu. Sudah. Coba Bapak dan Ibu lihatkan hasilnya, semuanya diangkat. Diangkat hasilnya. Wah, berbeda. Coba Bapak dan Ibu lihat teman-temannya di kiri kanan. Apakah gambarnya sama? Beda. Beda-beda? Semua berbeda? Beda. Berbeda ya. Kenapa itu bisa berbeda? Ada yang bisa menyimpulkan dari ice breaking kita tadi? Saya Bu. Boleh Pak Jinto? Nah, dari informasi yang kita informasikan mungkin beda-beda sesuai dengan orang masing-masing. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi itu adalah pengaruh dari berkomunikasi, betul. Nah, itulah Bapak Ibu, kita sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran di sekolah dasar, kita juga saat melaksanakan layanan bimbingan konseling, kita harus bisa terus memilah kata agar apa yang kita sampaikan ke siswa itu tidak menjadi persepsi. Saya izin menyimpulkan dari ice breaking kita tadi, dalam bimbingan dan konseling, komunikasi yang tidak jelas dapat menimbulkan salah persepsi seperti yang saya bilang sebelumnya. Selanjutnya, konselor harus memberi instruksi atau penjelasan dengan bahasa sederhana, runtut dan mudah dipahami. Konselor itu adalah kita sebagai guru. Selanjutnya, klien atau siswa mungkin menafsirkan berbeda jika pesan tidak disampaikan dengan jelas dan empatik. Sampai dengan di sini ada yang mau dikonfirmasi atau ada yang belum dipahami? Sudah paham semua? Baik, sudah jelas. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya adalah indikator hasil belajar yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ada 3, tetapi inti dari pelatihan ini, inti utamanya adalah Bapak dan Ibu setelah pulang dari pelatihan ini diharapkan mampu untuk mempraktikkan layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Ya,
Baik, selanjutnya refleksi. Oke, Bapak dan Ibu, saya mohon untuk menuliskan apa harapan dan pengalaman Bapak dan Ibu selama melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. Saya Bu, Boleh Pak Jinto, silakan kalau sudah. Bapak mau harapan atau pengalaman Pak? harapan Bu, Harapan Bapak apa Pak? membentuk karakter dan nilai-nilai positif. Bagus. Jadi Bapak harap selama sebagai guru kelas, Bapak guru kelas atau guru mapel Pak? Guru kelas Bu. Guru kelas, Bapak dapat membentuk karakter anak ya. Baik. Bu. Selanjutnya Pak Dede. Saya pernah punya pengalaman menangani siswa yang punya kebutuhan khusus, Bu. Terus gimana Pak? Ya kita harus mencoba menangani dengan komunikasi yang mudah. Oh, itu adalah pengalaman ya Pak ya. Itu pengalaman Bapak pernah menangani anak dengan berkebutuhan khusus. Ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, sebenarnya di kelas kita banyak sekali pengalaman-pengalaman dan juga harapan yang Bapak Ibu harapkan sebagai guru kelas untuk dapat menangani semua kondisi yang ada pada anak-anak murid kita. Betul tidak Bapak dan Ibu? Betul, Bu. Betul, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, menurut Bapak dan Ibu, layanan bimbingan konseling di sekolah dasar itu apakah penting? Kita buat kelompok dulu ya, Bapak dan Ibu, untuk didiskusikan di dalam kelompok ya. Kita buat menjadi 4 kelompok ya. Baik, silakan Bapak Ibu berdiskusi di dalam kelompoknya. Saya beri waktu 10 menit. Baik, sudah selesai ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Diskusinya sudah selesai? Silakan, ada kelompok mana yang akan memaparkan hasil diskusinya? Saya Bu, Pak Ponco dari kelompok berenang, kelompok 2, silakan Pak Ponco. Jadi mengapa bimbingan konseling ini penting? Karena guru SD ini kan merangkap Bu, juga membangun fondasi kepercayaan diri anak agar dapat mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik, terutama di kelas-kelas yang di bawah Bu. Oh betul, kadang di kelas rendah itu anak-anak itu masih membutuhkan pendampingan yang lebih ekstra ya. Betul, Bu. Betul Pak Ponco. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Boleh Pak Dede, dari kelompok berapa? Kelompok 4 saya. Kelompok 4, iya. BK sangat penting karena untuk mengatasi masalah pribadi dan masalah sosial di anak-anak, apalagi anak-anak SD banyak. Oh banyak ya Pak ya, baik. Salah Pengalaman satu. Bapak seperti Ya. itu, iya baik. Oke. Boleh ada contohnya Pak? Contohnya anak itu punya masalah di keluarga. Di keluarganya, jadi terbawa Ya, ke terbawa oh baik. Oke, jadi dapat saya simpulkan ya Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu dapat saya simpulkan bahwa ternyata hasil dari diskusi Bapak dan Ibu tadi bahwa BK itu ternyata memang sangat dibutuhkan walaupun itu di SD, walaupun di SD itu tidak memiliki guru BK secara ini ya, secara spesifik ya, secara khusus, betul sekali. Nah, Bapak dan Ibu, saya ada video, boleh kita tonton dulu videonya ya, sekitar 4 menit, saya bantu putarkan. Baik, sudah pada nonton semua ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu boleh berdiskusi di dalam kelompoknya tentang video tadi. Jika ada yang akan ditanggapi atau apa saja isi yang dalam videonya, silakan. Saya beri waktu 10 menit. Baik, sudah selesai Bapak dan Ibu? Selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Adakah yang mau menjadi volunteer untuk memaparkan hasil diskusi dari video? Saya Bu. Silakan Pak Jinto. Oke, baik Bu. Kami dari kelompok 4 tadi sudah menonton video tersebut dan yang bisa kami lihat dari sana adalah terdapat banyak orang apa dengan pikiran masing-masing atau berbeda pikiran, tapi di dalam kehidupan itu biasa Bu, itu lumrah. Oke, baik. Kami lihat. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Jinto sudah bisa menyimpulkan video. Jadi Bapak dan Ibu, kita di dalam berkehidupan bersama-sama, berbangsa, bernegara, dan di lingkungan itu kita tidak bisa saling menyatukan pikiran kita menjadi satu hal yang sama ya. Jadi setiap orang pasti memiliki hal yang berbeda-beda, pun itu ada di ruang kelas kita. Setiap murid punya pemikiran sendiri, punya latar belakang keluarga yang itu mempengaruhi bagaimana sikap dia di sekolah. Baik, sampai di sini Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi?
Cukup jelas, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang pokok, yaitu adalah filosofi dan prinsip dasar dari bimbingan konseling. Bapak dan Ibu, berikut adalah filosofi dan prinsip dari bimbingan konseling. Silakan dibaca, ada di modulnya kita ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang adalah saatnya kita untuk bermain peran. Bapak dan Ibu, di dalam kelompok mohon dipecah lagi menjadi 2. Ada 1 orang yang berperan sebagai guru dan 1 orang berperan sebagai siswa, agar Bapak dan Ibu dapat mempraktekkan langsung bagaimana caranya melakukan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan membuat storyboard atau storyline-nya, dipersilakan. Saya beri waktu Bapak dan Ibu 20 menit, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, saya melihat sangat antusias, bersemangat dalam melakukan perannya masing-masing. Atau kita perlu berganti peran? Bapak yang sebelumnya menjadi guru menjadi siswa atau sebaliknya? Boleh, silakan Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak sudah melakukan peran. Jadi Bapak dan Ibu sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi guru, bagaimana juga rasanya menjadi siswa, dan saya harapkan seperti itulah Bapak dan Ibu dapat melayani siswa kita di sekolah ya. Baik Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah tugas kita. Ini adalah inti dari pelatihan kita ini. Bapak dan Ibu, mohon saat ini di dalam kelompok, tapi tetap ini tugasnya masing-masing untuk membuat skenario praktik baik layanan bimbingan konseling yang akan Bapak dan Ibu praktikkan di sekolah nanti. Baik, silakan Bapak dan Ibu, saya berikan waktunya 20 menit. Ada formatnya, Bu? Ada Pak, nanti saya kirimkan formatnya ya Pak. Baik, ya siap. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, dari skenario tadi, Bapak dan Ibu dapat mempraktikkan layanan bimbingan konseling di sekolah. Tugasnya adalah pada tugas akhirnya Bapak dan Ibu harus membuat video dari kegiatan layanan bimbingan konseling tersebut. Videonya itu nanti Bapak dan Ibu kumpulkan di link pengumpulan video. Silakan untuk di scan barcode atau di foto saja. Dan ini nanti Bapak dan Ibu setelah selesai dari pelatihan ini pulang baru nanti membuat ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Baik, ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu dari tugas kita ini? Sudah jelas, Cukup, Bu. Bu. Ya, cukup jelas, Bu. Oke. Terakhir, Bu. Oh iya, dikumpulkannya sekitar 2 minggu cukup? Oh, cukup sekali. Cukup, oke, cukup ya, baik. Dikumpulkan sekitar 2 minggu setelah pelatihan kita ya, baik. Terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, adakah yang mau menyimpulkan? Membantu saya untuk membaca kesimpulan? Kesimpulannya, langkah awal bimbingan konseling adalah mengenal karakter anak, karena itu penting. Kemudian pembentukan karakter positif dan penanaman nilai-nilai, Bu. Oke, terima kasih Pak Dede untuk kesimpulannya. Izin saya tambahkan juga ya Pak Dede ya, kesimpulan dari pelatihan kita kali ini adalah langkah awal bimbingan konseling adalah mengenal karakter anak, betul sekali Pak Dede. Lalu kenali potensi dan kebutuhan belajar anak, itu sangat penting karena anak-anak kita adalah anak-anak di sekolah dasar. Selanjutnya adalah rancang pembelajaran sesuai kebutuhan. Ini juga. Jadi nanti Bapak dan Ibu harus merancang gimana kebutuhan masing-masing anak di kelasnya. Selanjutnya adalah lakukan refleksi rutin dan evaluasi berkala. Ini jangan sampai lupa ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya adalah evaluasi. Bapak dan Ibu silakan untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Boleh dituliskan di kertas yang sudah disediakan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Nanti kertasnya boleh dikumpulkan ya. Jangan lupa diberi nama ya Bapak dan Ibu. Baik. Oke. Sudah di akhir pelatihan kita. Penutup, alhamdulillah terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya saya untuk berdiri di sini. Keaktifan Bapak dan Ibu selama di kelas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk masa depan anak-anak kita ke depannya. Baik.
izin saya tutup dengan doa. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.